rapat paripurna DPD Kabupaten Lombok Tengah hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praya. Yang kami hormati para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati juga para camat, ketua forum kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, para tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPD Kabupaten Lombok Tengah, dan rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali rapat paripurna DPRD pada hari ini, saya mengajak hadirin yang terhormat untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hinayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat sekalian pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang yang kami hormati, sesuai catatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 32 orang, dan yang belum menandatangani daftar hadir sejumlah 18 orang, dengan rincian sebagai berikut. Fraksi Partai Gerindra jumlah 7 orang, hadir 5 orang. Fraksi Partai Golkar jumlah 7 orang, hadir 5 orang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jumlah 6 orang, hadir 3 orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan jumlah 6 orang, hadir 5 orang. Fraksi Partai Demokrat jumlah 6 orang, hadir 4 orang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera jumlah 6 orang, hadir 4 orang. Fraksi Partai Bulan Bintang jumlah 4 orang, hadir 3 orang. Fraksi Amanat Nurani Berkarya jumlah 4 orang, hadir 1 orang. Fraksi Nasdem Perjuangan jumlah 4 orang, hadir 2 orang. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pasal 110 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi.
Selanjutnya izinkan saya membuka rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, sebelum memasuki agenda pokok rapat paripurna DPD hari ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, Bupati Lombok Tengah telah melantik dan mengambil sumpah janji Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Asisten 1 Sekretaris Daerah, Saudara Kalak BPBD, dan Kepala Dinas Budpar Kabupaten Lombok Tengah yang selama ini kosong. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah saudara-saudara, dengan harapan semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam membangun hubungan yang harmonis antara penyelenggara pemerintahan daerah, yakni pemerintah daerah dan DPRD, untuk kemajuan Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Dua, ini lagi viral, izin. Yang kedua, sehubungan dengan adanya pernyataan dan rem 162 Wirabakti Nusa Tenggara Barat melalui media massa Radar Mandalika hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang menyatakan ada kecurigaan ada permainan data pasien COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah, di mana beliau menyatakan, ini statement beliau ya, di mana beliau menyatakan ada masyarakat meninggal kecelakaan tabrakan, di swab jenazahnya kemudian positif. Logikanya jenazah sudah beberapa jam mati, ya pasti positif hasilnya. Selanjutnya beliau menyatakan curiga kepada oknum nakes yang dengan sengaja memainkan data pasien COVID. Pasalnya ada dana pasien COVID yang diklaim menyerap dana BPJS dan lainnya. Terhadap berita tersebut, DPD Kabupaten Lombok Tengah minta kepada pemerintah daerah agar melakukan klarifikasi faktual. Sekali lagi, DPD Kabupaten Lombok Tengah minta kepada pemerintah daerah agar melakukan klarifikasi faktual, dan hasil klarifikasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sehingga berita tersebut tidak membingungkan, tidak menimbulkan berbagai spekulasi berpikir dan keresahan di tengah masyarakat yang sekarang ini sedang menghadapi penerapan PPKM di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Hadirin sidang yang terhormat, pada rapat paripurna DPD Kabupaten Lombok Tengah hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 yang lalu, pemerintah daerah telah menyampaikan penjelasannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Selanjutnya, sesuai keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan ketiga dan masa persidangan pertama tahun sidang 2021. Pada rapat paripurna DPRD ini, fraksi-fraksi DPD Kabupaten Lombok Tengah akan menyampaikan pemandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dan 2026. Untuk itu, pada kesempatan pertama kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan
pemandangan umum praksinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, para asisten sekda dan staf ahli Bupati Lombok Tengah, yang terhormat Saudara Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para kepala bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Camat dan Ketua Forum Kepala Desa serta Lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Saudara rekan-rekan tenaga ahli praksi dan rekan-rekan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, insan pers, singkatnya seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama izinkanlah saya atas nama fraksi Partai Gerindra mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan sekalian para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, sesuai dengan regulasi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan menyusun RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan, sebab rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, mulai dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2026, yang bersifat makro, yang memulai visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, serta memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025. Dinamika regulasi di tingkat pusat dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus selalu disikapi dengan penyesuaian regulasi di tingkat daerah
terutama yang terkait dengan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat mencapai sasaran, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah Lombok Tengah selama 5 tahun ke depan, hendaknya dokumen perencanaan tersebut lebih komprehensif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan rencana strategis atau Renstra pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai, seperti apa yang tertuang sebagai tujuan bernegara dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, melalui kesempatan yang sangat baik di sidang paripurna ini, fraksi Partai Gerindra ingin mendapatkan penjelasan yang berkaitan dengan penyusunan Ramperda tentang RPJMD 2021-2026. Bagaimanakah sistematika penyusunannya, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar dokumen perencanaan. Yang pertama, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah. Sebab RPJMD 2021-2026 yang kita bahas bersama ini adalah merupakan RPJMD tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2011-2031. Yang kedua, RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah. Yang ketiga, RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau BKPD. Keempat, RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang kelima, RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Yang keenam, seperti apakah Bupati dan Wakil Bupati memutuskan kebijakan pada RPJMD Lombok Tengah tahun 2021-2006 terkait dengan janji politiknya saat berkampanye Pilkada 2020 yang menjadi cikal bakal visi misi program MyMeres. Yang ketujuh, persoalan utama dalam pembangunan di Lombok Tengah adalah angka kemiskinan, Gini rasio, dan pemerataan infrastruktur yang tidak merata. Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut? Yang kedelapan, kawasan selatan Lombok Tengah adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang merupakan epicentrum pariwisata di Pulau Lombok, bahkan nasional dan internasional. Dengan demikian, tentu akan terjadi perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industri pariwisata. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial atau efek sosial yang lebih besar. Yang terakhir, yang kesembilan, capaian pembangunan daerah khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketertinggalan, khususnya wilayah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja. Yang menjadi pertanyaan kami dari fraksi Gerindra, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah khususnya kawasan pedesaan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Dan fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju untuk dibahas ke tahap pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk tujuan yang mulia ini
dalam membangun dan mensejahterakan segenap masyarakat tatas tuhu trasne yang bersatu jaya, yaitu beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraya 28 Juli 2021, Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Haji Mudan Rum SPDI, Sekretaris Lalu Ramdan SAG, anggota-anggota Mtawid SIP, Lalu Muhiban, Haji Muhammad Nasir SP, Muhalid, dan Rusman. Terima kasih. Izin pimpinan. Izin. Oke.